Oke teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi sebentar untuk proses returan emas palsunya. Jadi saya di sini agak sedikit khawatir juga ya sebenarnya. Di sini saya ada kekhawatiran si barang ini kan palsu ya. Kalau si barang ini palsu, saya kirimkan lagi ke pihak penjual, walaupun ini untuk alamat penjualnya itu masih nggak jelas ya. Alamat penjualnya itu kayaknya memang palsu, namanya juga di sini palsu juga. Yang saya khawatirkan kalau memang ini barangnya sampai ke pihak penjual yang penipu itu, si barangnya itu kan kita harus kirim dengan kondisi awal ataupun dalam kondisi baik ya. Saya akan tunjukkan syarat ketentuannya. Kan kita harus mengembalikan ke penjualnya. Ini resinya juga sudah saya sudah saya cetak. Ini alamatnya dan ini untuk namanya itu HGJ. Untuk alamatnya itu Jalan Raya Perancis, Jatimulya, Kosambi, Tangerang, Banten. Ini untuk barangnya. Nah, yang saya khawatirkan nanti kalau semisal nyampe lagi di dia si orang itu, bagaimana nanti kalau sama dia dijual lagi ke orang lain? Bagaimana kalau semisal nanti dia bikin akun baru lalu dijual lagi? Kalau semisal barangnya memang saya kirim utuh seperti ini. Makanya di sini saya ceret ke pihak Shopee, customer service sudah saya jelaskan. Di sini saya bertanya, Kak, ini harus saya retur dalam kondisi baik. Ini kan emas palsu, Kak. Bagaimana jika yang jual akan jual lagi ke orang lain? Kenapa toko penjual masih beroperasi? Soalnya saya cek masih beroperasi. Lalu mereka di sini saya nanya juga, aku cek dulu kata dia. Lalu saya menanya, ini penjual memakai alamat palsu juga kata saya. Lalu dia mengecek sebentar. Saya chat lagi, apa boleh saya videokan dengan barangnya itu saya patahkan atau rusak agar barang ini tidak diperjualbelikan kembali. Saya minta tokonya juga di stop operasionalnya agar tidak ada yang kena tipu lagi. Ini kejahatan gede loh, memasukkan emas. Lalu dia customer service Shopee-nya itu menjawab, makasih Kak, udah nunggu Kakak sebelumnya, aku izin jelaskan dulu. Jadi dia menjelaskan, kalau aku cek saat ini Kakak telah mengatur pengiriman, silakan lakukan proses pengiriman dalam waktu 5 hari kalender sesuai dengan pilihan jasa kirim. Perihal pengembalian barang Kakak disarankan untuk tetap mengirimkan sesuai dengan yang Kakak terima, berarti utuh. Dan perihal toko apabila terbukti menjual produk palsu, ini nantinya akan dilakukan investigasi dan dikenakan sanksi yang tegas Kak jika melanggar syarat dan ketentuan Shopee. Jadi agar proses pengembalian Kakak berjalan lancar, disarankan mengembalikan sesuai kondisi saat barang Kakak terima. Jadi intinya harus mengirim dalam kondisi fisik baik seperti yang saya terima, tanpa harus menghancurkan ataupun merusak. Walaupun saya di sini udah memberitahukan agar divideokan dan dikirim buktinya ke sana nanti kan. Di sini saya membalas lagi, saya paham Kak, tapi yang saya khawatirkan itu kan barangnya palsu ya Kak. Saya kirim balik ke penjual, nah alamatnya itu juga palsu Kak. Jikalaupun itu alamat asli, ini barang apa tidak ngeri dijual lagi ke orang lain, dan apa tidak bisa diprioritaskan Kak? Ini urgent loh Kak, ini menurut saya, dikarenakan barang ini kan bukan barang yang harganya 1.000-2.000, tapi yang udah harga jutaan. Jadi ngeri aja gitu kalau misalnya ada orang polos yang beli emas UBS palsu ini, kalau misal dia tidak mengecek keasliannya secara detail, dia diem aja gitu kan. Ngerinya kan ditunggu lama-lama padahal barangnya itu palsu. Dia berpikiran ini investasi jangka panjang, padahal barang yang dia simpan itu palsu. Saya ngerinya ada orang polos seperti itu tanpa melakukan beberapa tahap pengecekan keaslian emas. Lalu dia si CS Shopee-nya itu membalas lagi, gini kan, nanti kalau tokonya itu terbukti melanggar maka dikenakan sanksi. Itu juga akan berpengaruh ke akun tokonya juga kok Kak. Jadi untuk saat ini terkait pengembalian, Kakak bisa dikembalikan sesuai barang yang diterima dulu ya Kak. Perihal langkah selanjutnya itu akan dilakukan investigasi juga kok oleh tim Shopee. Di sini saya membalas pertanyaan saya, bagaimana Shopee tahu kalau toko ini terbukti melanggar? Soalnya saya agak bingung juga, investasi seperti apa yang dilakukan Shopee kepada toko, sedangkan saya sudah
melakukan pengecekan ini palsu tanpa melibatkan Shopee sebelumnya, udah ketahuan palsu. Nah, nanti investigasinya seperti apa? Soalnya kan ini si barang itu kan dikembalikan harus utuh ke alamatnya, bukan ke alamat Shopee tetapi ke alamat si penjual yang nipu itu kan. Lalu di sini saya izin ke pihak customer service, saya selalu buatkan video edukasi termasuk kasus ini ke YouTube saya, dan izin saya juga akan rekam percakapan ini untuk edukasi saya ke para penonton. Jadi saya di sini disclaimer udah izin ya ke customer service-nya. Setelah itu Shopee menyediakan fitur laporkan pengguna Kak. Jadi apabila pengguna Shopee termasuk kakak saya ya menemukan akun pengguna lain yang melakukan pelanggaran, bisa segera dilaporkan pengguna untuk dilakukan investigasi. Nah, di sini ini masih pertanyaan, nanti investigasinya seperti apa? Mungkin hanya orang Shopee yang tahu, padahal saya sebenarnya agak penasaran juga, apa benar akan diinvestigasi, akan dicek, lalu bagaimana pengecekannya. Yang saya khawatirkan kalau semisal tidak terlalu banyak orang yang melapor atau atau tahu caranya itu membedakan mana emas UBS asli ataupun palsu, mereka akan diam-diam saja, akan lebih banyak memakan korban seperti itu. Lalu dia membalas lagi, namun perihal proses pengembalian kakak ini juga akan aku teruskan ke tim ya untuk ditindaklanjuti. Lalu dia menanyakan alamat email dan nomor HP terdaftar masih aktif. Saya menjawab, baik, saya serahkan pada SOP Shopee aja, masih aktif, kata saya. Makasih konfirmasinya, kata dia. Kendala kakak aku teruskan ke tim dengan nomor laporan sekian. Tim terkait akan melakukan pengecekan dan infokan secepatnya. Baik, kata saya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sekian tentang retur barang palsu, emas palsu, UBS palsu di aplikasi Shopee. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah stay sampai detik ini di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau semisal nanti ada updatean terbaru, mungkin saya akan update kembali. Terima kasih.